Halo, salam jumpa seluruh mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada. Pada kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas harga permintaan, di mana elastisitas harga permintaan itu adalah prosentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Dan untuk rumus elastisitas harga permintaan itu adalah ED sama dengan Q2 dikurangi Q1 dibagi Q1 lalu dibagi P2 dikurangi P1 dibagi P1. Nah, jika kita ingin menghitung elastisitas harga permintaan, maka kita bisa memasukkan soal-soal ke dalam rumus ini. Nah, setelah diketahui hasilnya, maka kita bisa menyimpulkan ya hasil perhitungannya itu sebagai berikut. Misalkan ED ku lebih dari 1 ya, itu disebut elastisitas. Atau produk tersebut mengalami elastisitas. Artinya jika sebuah produk ini harganya meningkat, maka permintaannya pun akan mengalami perubahan, baik itu menurun ataupun meningkat. Itu disebut dengan elastis. Tapi jika ED kurang dari 1, ini disebut dengan inelastis atau anelastis, yang artinya bahwa pada saat sebuah produk ini mengalami peningkatan harga atau penurunan harga, maka untuk permintaannya tidak mengalami perubahan ya. Ini disebut dengan inelastis. Lalu kemudian kita bisa langsung ke contoh kasus ya, atau contoh soal untuk menyelesaikan bagaimana kita menghitung elastisitas harga permintaan. Pada kasus ini diketahui adalah harga sebuah barang ya, di mana pada harga awal Rp500 ya, permintaannya ini 100 unit. Tapi pada saat harganya ini turun menjadi Rp400, ternyata untuk permintaannya ini mengalami kenaikan sebesar 150 unit. Nah, dari soal-soal yang diketahui ini, maka kita diminta untuk menghitung besarnya koefisien elastisitas permintaan barang X tersebut. Pertama-tama, kita bisa memasukkan data-data soal tadi ke dalam rumus yang saya jelaskan di awal, yaitu ini ya, ED sama dengan Q2 dikurangi Q1 dibagi Q1 dibagi P2 dikurangi P1 dibagi P1. Lalu kita masukkan ya. Oke, ED sama dengan tadi ya, kita ketahui ada 150 untuk Q2-nya dikurangi Q1 yaitu 100 dibagi Q1 yaitu 100 ya. Lalu kita kurangi ya secara bersama-sama ini terhadap P2 yaitu 400 ya. Lalu dikurangi P1 itu 500 dan dibagi P1 500 ya. Nah, hasilnya adalah ini ya, sama dengan ini 150 dikurangi 100 menjadi 50 ya. 100-nya tetap. Lalu ini 400 dikurangi 500 minus 100, 500-nya tetap. Lalu kita bagi 50 dibagi 100 sama dengan 0,25. Untuk minus 100 dibagi 500 sama dengan minus 0,2. Dan kita bagi 0,5 dibagi minus 0,2 ya, sama dengan minus 2,5. Nah, untuk ED minus 2,5 ini ya, ini tidak mempengaruhi dari elastisitas tersebut ya, karena ini hanya berupa menunjukkan perubahan negatif
yaitu sifatnya hubungan antara harga dan kuantitas berlawanan. Maka ED-nya adalah sama dengan 2,5. Ya, yang artinya 2,5 ini lebih besar dari 1, ya. Dan artinya ini berarti bahwa produk X ini adalah elastis. Artinya setiap ada perubahan harga ini akan mempengaruhi jumlah permintaan. Apakah itu naik ataupun turun. Seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa.